Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Panjang sayangkan sikap Kementerian Kelautan dan Perikanan menghentikan sementara proyek reklamasi PT Sinar Jaya Inti Mulia atau SJIM di pesisir pantai Karangjaya, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan KSOP Kelas 1 Panjang, Novian LD mengatakan izin proyek reklamasi PT SJIM sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagaimana sesuai aturan Kemenhub UU 17 tahun 2008 tentang pelayaran pasal 197 ayat 3, Peraturan Pemerintah PP Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian pasal 103-107, PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kepelabuhanan. Kemudian, PP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, Permenhub RI Nomor PM 89 Tahun 2018 tentang norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan Permenhub RI Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang pengerukan dan reklamasi. Mengenai adanya UU Cipta Kerja menurut KKP terkait izin KKP-RL, Novian mengatakan hal itu sudah sesuai dengan PP 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut. Menurutnya, pengecualian itu tertuang dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan. Dirinya menyayangkan kurangnya sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja yang membuat investor menjadi korban. Selain itu, Novian juga menyayangkan KKP yang langsung menghentikan sementara proyek reklamasi PT SJIM tanpa berkoordinasi dengan KSOP Kelas 1 Panjang. Terkait langkah kedepannya, Novian menjelaskan pihaknya akan menunggu petunjuk dari pusat. Berdasarkan pantauan tim Kupas TV, saat ini proyek reklamasi tersebut sudah berhenti. Terlihat beberapa alat berat mangkrak dan tidak ada aktivitas pada proyek reklamasi tersebut. Jadi sesuai dengan Undang-Undang 17 tahun 2028, terus ada lagi Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2010 tentang kenavigasian, ada lagi yang tadi dijelaskan dengan Pak Midin, ada yang Peraturan Pemerintah juga tahun 61 tahun 2009, nah, terus ada lagi Permenhub yang tadi 125 ya, Permenhub 125 tahun 2018 tentang pengurukan dan reklamasi. Nah, yang dirubah dengan PM 53 tahun 2021 ya. Jadi sebenarnya sudah terpenuhi semua. Nah, di sana ada persyaratan sesuai dengan PM ini. Salah satunya adalah tadi sudah dijelaskan adalah harus adanya izin lingkungan dan sebagainya gitu kan. Jadi kalau di sini sebenarnya kami hanya mengacu ke peraturan di kita. Nah, adapun nanti misalnya ada Undang-Undang Cipta Kerja yang dari KKP, dari KKP. Nah, ini saya juga sudah bikin ini kajian bahwa sesuai dengan PP 32 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut dan sebagainya, nanti bisa dibaca. Ini ada pengecualian ini. Nah, ada pengecualiannya saudara saya ini. Jadi untuk menteri, jadi terkait izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi, KKP-RL ini kan sebenarnya pengganti dari izin lokasi ya. Nah, terkait izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan adalah di pelabuhan perikanan. Nah, bunyi di sini yang dikelola oleh pemerintah sebagaimana ketentuan menteri memberikan izin lokasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah, gubernur dan bupati dikelola oleh pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah daerah gitu loh. Jadi sebenarnya udah jelas. Nah, di sini ada pengecualian di PP 27. PP 27. Untuk kegiatan reklamasi ini
pengecualiannya adalah di dalam DLKP DLKR, tadi udah dijelaskan. Jadi kalau di dalam DLKP DLKR pelabuhan itu mengikuti pelabuhan umum gitu loh. Nah, kewenangan adalah di Kemenko, nggak lagi di KKP. Di KKP. Karena apa? Pada waktu kita menentukan DLKP DLKR itu sudah mendapatkan rekomendasi dari Pemda setempat. Kita tadi RIP juga. Jadi kita ada rekomendasi dari tata ruang wilayah RT RW dulu ya. Itu dari Pemda setempat, mulai bupati, wali kota. Nah, jadi nggak sembarangan menentukan. Jadi makanya kenapa setelah DLKP DLKR ini dibentuk, itu nggak ada lagi pelabuhan-pelabuhan yang lain itu selain pelabuhan umum gitu loh. Jadi nggak ada lagi. Makanya kenapa banyak keseberangan tentang pelabuhan perikanan. Nah, sebenarnya kalau sudah dalam DLKP DLKR itu sudah di luar dari itu gitu. Nah, ini yang jadi masalah di kita ini dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ya, kalau saya sebenarnya saya jelaskan tadi bahwa seharusnya memang kalau misalnya memang mau ada debatable, ya seharusnya di apa istilahnya bukan disosialisasikan, dibahas di tingkat pusat. Jadi ada harmonisasi aturan ya antar ini ya antar instansi gitu loh. Jangan nanti si pengguna jasanya atau investornya ini yang menjadi korban, padahal mereka kan sudah memenuhi persyaratan itu gitu loh. Jadi sebenarnya kalau peraturan udah jelas, cuma memang ya tahu sendiri kita ini kan sama-sama merah putih ya. Nah, sama-sama merah putih kan apa susahnya sih sebenarnya ya? Kita bahas bersama gitu kan. Nah, terus gimana nih, ada irisannya apa gitu loh yang jadi masalah di situ kan. Karena jangan sampai ada mempertahankan apa argumentasi masing-masing. Nah, jadi ini udah saya share tadi. Penghentian sementara itu apakah ada koordinasi dari KKP? Kemarin juga saya dapat terima surat itu. Sebenarnya mereka kan waktu datang ke kantor itu sebelum ada surat itu ya, surat untuk penghentian sementara. Kita udah jelaskan bahwa sebaiknya ini kita bawa di ranah pusat, kita diskusi di sana, kita harmonisasi aja antar kementerian, nanti kita bahas di pusat. Karena kalau namanya KSOP ini kan hanya menjalankan tugas perintah yang dari atasan kan. Misalnya ada surat ada izin, itu lah karena izinnya kewenangan izin kan dari kementerian. Jadi jangan sampai kita debatable di bawah, jadi debat kusir jatuhnya gitu kan ya. Iya, karena kalau di bawah ini kan hanya mempertahankan ego kan. Ini hak saya, ini hak saya. Kalau di atas itu kan nanti kalau misalnya memang ketemu antar kementerian, ya udah diajukan aja ke MK kemana gitu loh. Nanti baru dibahas kan istilahnya. Ya apa ya? Ya secara hukum siapa nih kira-kira seperti apa gitu loh. Ininya apa, titik temunya seperti apa, kan kita kan cari solusi kan. Nah, jadi setelah dari kantor itu sudah oke semua, udah sepakat kita nih sama-sama sepakat kalau gitu nanti kita bahas di pusat, sampaikan dengan kementerian masing-masing. Nah ternyata saya dapat info Pak Hendra diperiksa ya kan. Begitu periksa nggak lama 2 hari keluarlah surat itu. Dan surat itu memang sebenarnya nggak ke kami, ada tembusan ke kami tapi nggak saya juga nggak tahu apa disampaikan ke kantor pusat, ke Kementerian Perhubungan apa enggak, saya nggak tahu dong. Tapi jelas informasi dari kantor pusat itu kami yang menyampaikan karena saya di-share dengan Pak dari Sijim. Nah jadi sekarang PT Sijim jadi wajar lah dia selalu berlindung dengan KSOP. Karena apa? Karena dia merasa dia selama ini sudah memenuhi persyaratan itu gitu kan. Karena memang awal itu mulai dari tahun PP berapa 87 ya, tahun 2000 masalah pembagian kewenangan antar pusat dan daerah. Itu aja sudah ada itu 32. Sudah ada, jadi kewenangannya untuk kegiatan reklamasi dan pengerukan itu adanya di Kementerian Perhubungan, gitu kan? Nah, dengan adanya itu akhirnya Pemda minta dengan kita, gimana nih, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan di KSOP?
Jadi kalau dari kita mungkin kita akan koordinasi ke kantor pusat untuk menyampaikan seperti ini, permasalahannya seperti ini, ada solusinya seperti apa gitu. Jadi langkah kedepannya apa nih Pak? Ya, Dengan ditutupnya ini apa? Kan kita udah mengesahkan nih bahwa itu memang izinnya semua lengkap, Iya, bisa dilakukan. lah gitu. Nah ini ternyata ditutup sama KKP ini gimana? Iya, jadi kalau di kita memang kita masih minta petunjuk dulu nih dari kantor pusat. Nah, Iya. karena yang mengeluarkan izin kan. Iya. Kalau kami kan hanya sebagai mengawasi kegiatan Iya. reklamasinya. Kalau misalnya ada permasalahan sini, ya kan bukan kewenangan kita. Jadi kita kan hanya sebagai pengawasan untuk melaksanakan kegiatan reklamasi, dan itu juga kita laporkan ke kantor pusat. Jadi saya udah koordinasi dengan Mbak Hendra, silakan Mbak Hendra misalnya melakukan apa istilahnya, apa memang dia misalnya dia mau menyampaikan surat ke Kementerian Perhubungan atau itu, ya silakan, nanti seperti apa dia tanggapan dia gitu. Karena kalau ini kan sudah biasanya juga kan kita belum tahu nih aksi dari KKP ini dengan surat itu apa berupa himbauan atau memang sudah tindakan hukum, misalnya memang mereka melakukan terus nanti di polis lain seperti itu, kan kita belum tahu nih perkembangan seperti apa kan. Tapi kita bakal koordinasi ya Pak? Iya, kami masih nunggu nih apa yang mau dilakukan oleh KKP ini seperti apa dengan adanya surat itu kan. Karena kita kan sudah koordinasi juga, waktu itu juga sudah sepakat bahwa ini dilakukan dengan pusat, tapi nggak tahunya ada keluar seperti itu. Dari Bandar Lampung, Andrius Martogi, Kupas TV, melaporkan.